presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting di dalamnya, yaitu yang pertama, definisi etika PR menurut saya pribadi, dan yang kedua, manfaat dari belajar etika public relation, yang ketiga, faktor penting yang menentukan keberhasilan tugas seorang PR, dan yang keempat, pentingnya etika PR dalam praktik PR, dan yang kelima, hubungan etika PR dengan prinsip kerja PR, dan saya akan memberikan contohnya. Apa yang kalian pahami tentang etika? Etika secara umum menurut Ki Hajar Dewantara ialah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan itu sendiri. Nah, menurut saya etika PR itu sendiri di mana mereka harus melibatkan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, loyalitas, keadilan, rasa hormat, dan komunikasi yang jujur. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesional PR, mereka harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik itu akurat dan tidak menyesatkan. Intinya dari seorang profesi PR adalah mereka yang harus menjaga citra, membangun kredibilitas dan kepercayaan dari perusahaan atau organisasi di mata publik, dan juga menjalin hubungan baik dari pihak internal dan juga eksternal. Setelah kita ketahui definisi dari etika PR itu sendiri, adapun kita juga harus mengetahui manfaat dari belajar etika PR. Nah, di sini tentunya banyak manfaat yang telah saya dapat dalam mempelajari etika PR kurang lebih 1 semester ini, di mana kita dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi di masa mendatang. Bukan itu saja, tapi kita diminta untuk bekerja secara profesional untuk menjaga sebuah citra dan membangun kredibilitas dari perusahaan itu sendiri dengan menerapkan etika PR yang telah didapat. Dalam menjalani tugas sebagai seorang praktisi PR, tentunya ada faktor penting yang menentukan keberhasilan tugas seorang PR. Nah, terdapat beberapa faktor penting yang dapat membantu keberhasilan tugas seorang PR, yaitu yang pertama, adanya komunikasi yang efektif. Di sini seorang humas harus mampu berkomunikasi yang baik dengan berbagai pihak, mulai dari klien, media, dan publik. Yang berikut, keterampilan manajemen hubungan. PR harus dapat membangun dan memelihara hubungan baik dengan klien, media, dan publik. Yang berikut, kreativitas. Seorang PR harus kreatif agar dapat membedakan diri dari pesaing dan dapat menarik perhatian publik. Nah, adanya kreativitas dapat mencapai hal yang lebih baik. Yang berikut, pengetahuan industri. PR harus memahami dengan baik tentang industri atau sektor di mana mereka bekerja. Yang terakhir, fleksibilitas dan ketahanan. Perubahan yang terjadi begitu cepat, maka seorang PR harus mampu untuk tetap tenang dalam situasi yang menekan agar dapat menemukan solusi yang tepat. Ini adalah keberhasilan tugas seorang PR. Dalam mempelajari etika PR, kita juga harus mengetahui pentingnya etika PR dalam praktik PR. Di sini menurut saya sendiri, etika PR sangatlah penting dalam menjalankan tugas sebagai seorang praktisi PR. Tentunya dalam bekerja di perusahaan maupun organisasi, tugas seorang PR adalah menjaga citra positif dari perusahaan itu sendiri, membangun kredibilitas, mempertahankan reputasi yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan media, bertanggung jawab secara sosial, dan menghadapi krisis dengan integritas
sehingga pemahaman akan etika PR harus tetap tertanam dalam diri seorang PR. Nah, berikutnya itu bagaimana hubungan etika PR dengan prinsip kerja PR. Di sini etika PR merupakan landasan yang kuat dalam prinsip kerja PR. Di sini saya mengambil salah satu prinsip kerja PR adalah kejujuran dan integritas. Saya mengambil contoh itu di mana jika seorang PR bekerja untuk sebuah perusahaan dan dihadapkan pada situasi di mana ada kesalahan atau kegagalan dalam perusahaan itu sendiri, etika PR akan menuntut PR tersebut untuk tidak menyembunyikan informasi atau memanipulasi fakta. Di sini PR harus berkomunikasi dengan jujur tentang situasi yang ada tersebut kepada publik dan mengakui kesalahan sehingga dapat memberikan solusi yang sesuai.